Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera semua. Hari ini kita akan kita akan belajar bersama tentang komunikasi di ruang rawat dengan sejawat. Pengertian dari komunikasi. Komunikasi merupakan proses kompleks yang melibatkan perilaku dan yang memungkinkan individu untuk berhubungan dengan orang lain dan dunia sekitarnya. Menurut Potter dan Perry tahun 1993, komunikasi terjadi pada 3 tingkatan, yaitu intrapersonal, interpersonal, dan publik. Komunikasi interpersonal adalah interaksi yang terjadi antara sedikitnya dua orang atau dalam kelompok kecil, terutama dalam keperawatan. Komunikasi interpersonal yang sehat memungkinkan penyelesaian masalah, berbagi ide, pengambilan keputusan, dan pertumbuhan personal. Beberapa prinsip komunikasi menurut Carl Rogers. Perawat harus mengenal dirinya sendiri. Komunikasi harus ditandai dengan sikap saling menerima, percaya, dan menghargai. Perawat harus memahami, menghayati nilai yang dianut oleh pasien. Perawat harus menyadari pentingnya kebutuhan pasien, baik fisik maupun mental. Perawat juga harus dapat menciptakan suasana yang nyaman dan aman bagi pasien. Kejujuran dan terbuka, mampu sebagai role model, altruisme atau mengutamakan kepentingan orang lain, dan bertanggung jawab. Komponen-komponen dalam komunikasi. Yang pertama adalah adanya sender atau pemberi pesan, receiver atau penerima pesan, dan pesan. Pesan sendiri adalah informasi yang diterima, bisa berupa kata, ide, atau perasaan. Ada media atau metode yang digunakan dalam pesan, yaitu kata. Bisa dengan cara ditulis, diucapkan, diraba, dicium, disentuh. Kemudian harus ada umpan balik, di mana penerima pesan memberikan informasi pesan kembali kepada pengirim pesan dalam bentuk komunikasi yang efektif. Prinsip komunikasi yang penting, yang pertama adalah komunikasi bukanlah benda, karena dia merupakan sebuah proses. Komunikasi bersifat kompleks, di mana harus seperti yang disebutkan tadi, harus ada penerima pesan, harus ada yang memberi pesan, harus ada umpan balik, itu kompleks. Komunikasi tidak dapat digantikan tentunya, si pemberi komunikasi juga tidak dapat digantikan. Komunikasi melibatkan keterlibatan yang total dari kepribadian kita. Faktor yang mempengaruhi komunikasi. Pertama, situasi atau suasana. Suasana atau situasi yang hiruk-pikuk atau penuh kebisingan akan mempengaruhi baik tidaknya pesan diterima oleh komunikan. Suara bising yang diterima komunikan pada saat komunikasi membuat pesan menjadi tidak jelas, kabur, bahkan sulit diterima. Proses komunikasi dilaksanakan, kemudian lingkungan harus diciptakan sedemikian rupa supaya tenang dan nyaman. Komunikasi yang berlangsung dan dilakukan pada waktu yang kurang tepat mungkin diterima dengan kurang tepat pula. Yang kedua adalah kejelasan pesan. Kejelasan pesan akan sangat mempengaruhi keefektifan komunikasi. Pesan yang kurang jelas dapat ditafsirkan berbeda oleh komunikan, sehingga antara komunikan dan komunikator dapat berbeda persepsi tentang pesan yang disampaikan. Hal ini akan sangat mempengaruhi pencapaian tujuan komunikasi yang dijalankan.
Komunikator harus memahami pesan sebelum menyampaikan kepada komunikan, dapat dimengerti dan menggunakan artikulasi dan kalimat yang jelas. Mengapa komunikasi itu penting dalam pelayanan kesehatan? Karena manusia itu makhluk sosial, tentunya selalu memerlukan orang lain dalam menjalankan dan mengembangkan kehidupannya. Hubungan dengan orang lain akan terjadi bila setiap individu melakukan komunikasi di antara sesamanya. Kepuasan dan kenyamanan serta rasa aman yang dicapai oleh individu dalam berhubungan sosial dengan orang lain merupakan hasil dari suatu komunikasi. Komunikasi dalam hal ini menjadi unsur terpenting dalam mewujudkan integritas diri setiap manusia sebagai bagian dari sistem sosial. Komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari memberikan dampak yang sangat penting dalam kehidupan, baik secara individual maupun kelompok. Komunikasi yang terputus akan memberikan dampak pada buruknya hubungan antar individu atau kelompok. Tatanan klinik seperti rumah sakit dinyatakan sebagai salah satu sistem dari kelompok sosial yang mempunyai kepentingan yang tinggi pada unsur komunikasi. Komunikasi di ruang rawat. Komunikasi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari memberikan dampak yang sangat penting dalam kehidupan, baik secara individual maupun kelompok. Komunikasi yang terputus akan memberikan dampak pada buruknya hubungan antar individu atau kelompok. Tatanan klinik seperti rumah sakit dinyatakan sebagai salah satu sistem dari kelompok sosial yang mempunyai kepentingan yang tinggi pada unsur komunikasi. Komunikasi di lingkungan rumah sakit diyakini sebagai modal utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang akan ditawarkan kepada konsumennya. Siapa saja konsumen di rumah sakit? Konsumen di rumah sakit itu terdiri dari dua. Ada konsumen internal, ada konsumen eksternal. Yang internal itu individu yang bekerja di rumah sakit, kemudian multidisiplin yang bekerja di rumah sakit. Sementara konsumen eksternal adalah penerima jasa pelayanan, yaitu klien, baik secara individu, kelompok, keluarga, ataupun masyarakat. Mengapa permasalahan komunikasi bisa terjadi, baik di rumah sakit maupun antar ruang rawat sendiri? Tentunya kita harus mengetahui apa sih penyebab dari permasalahan-permasalahan komunikasi tersebut. Tentunya permasalahan itu bisa terjadi karena diakibatkan hubungan yang buruk yang terjadi di rumah sakit, sehingga komunikasi terputus antar sejawat yang menyebabkan setiap individu bisa saja merasa stres, tidak nyaman bekerja, kemudian bisa terjadi masalah komunikasi antar tim keperawatan. Penyebab komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, yang pertama itu karena lemahnya pemahaman mengenai penggunaan diri secara terapeutik saat melakukan interaksi dengan klien. Pada pasien, bisa juga kepada rekan sejawat. Kurangnya kesadaran diri para perawat dalam menjalankan komunikasi dua arah secara terapeutik. Kemudian lemahnya penerapan sistem evaluasi tindakan atau kinerja individual yang berdampak terhadap lemahnya pengembangan kemampuan diri sendiri. Jika kita menemukan permasalahan-permasalahan yang terjadi akibat kita
komunikasi yang buruk yang terjadi di ruang rawat inap ataupun di fasilitas kesehatan lainnya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengetahui dulu apa langkah-langkah yang memang tepat yang dapat kita, apa saja prinsip yang harus kita lakukan untuk menjalin komunikasi antar teman sejawat. Yang pertama, kita harus melakukan komunikasi yang intens, ya, yang intens. Dalam arti kita ketika kita mempunyai fasilitas telepon ataupun kita bisa berkomunikasi dengan WA, kita jalin hubungan tersebut agar komunikasi kita tetap terjaga dengan teman sejawat. Kemudian kita menjaga komitmen, kemudian ketika kita berbicara, ungkapan-ungkapan yang keluar dari mulut kita itu adalah ungkapan yang tulus, bukan hanya untuk menghibur ataupun hanya untuk menyenangkan hatinya. Kemudian pelajari sifat dan perilakunya. Ketika kita sudah mempelajari sifat dan perilakunya, kita pun akan mudah untuk melakukan pendekatan-pendekatan terhadap rekan sejawat kita. Kemudian berikan perhatian yang lebih. Dalam arti kata perhatian yang lebih bukan kita memberikan apa dia atau apa, bukan, tetapi ketika kita harus memuji dia dengan apa-apa yang sudah dia raih atau apa-apa keberhasilan yang sudah dia dapatkan, yang sudah dia lakukan, wajiblah kita untuk memberikan perhatian dengan ucapan selamat, dengan mengatakan dan ikut bergembira atas keberhasilan yang didapatkan oleh rekan sejawat kita. Bagaimana kewajiban perawat terhadap rekan sejawatnya? Ini ya, setiap sejawat harus menjalin hubungan dengan teman sejawatnya untuk menciptakan suasana kerja yang serasi, melaksanakan tugasnya baik di pemerintahan maupun non-pemerintahan. Jika ada sejawat kita yang berhalangan atau cuti atau izin, sejawat dapat menggantikan di pelayanan sehingga tugas pelayanan tetap berjalan. Sesama sejawat harus saling mendukung, misalnya dengan mengunjungi teman sakit, memenuhi undangan perkawinan keluarga, menghadiri hitanan, dan kalaupun kita melakukan piknik bersama untuk membina hubungan yang baik sesama rekan sejawat. Kemudian apabila ada masalah pribadi, tidak dibawa ke tempat kerja, bisa saling bertukar pikiran dalam menjalankan tugas, saling membantu teman sejawat apabila membutuhkan pertolongan. Sejawat dalam melaksanakan tugasnya harus saling menghormati, baik terhadap sejawatnya maupun tenaga kesehatan lainnya. Jika mengalami kesulitan, sejawat dapat saling membantu dengan mengkonsultasikan kesulitan kepada sejawat lain. Kemudian tidak menjatuhkan teman sejawat ketika bekerja. Kemudian tidak menjatuhkan nama baik teman sejawat lainnya di depan pasien atau klien. Kemudian tidak menjelek-jelekan teman sejawat kita di depan pasien. Komunikasi sejawat dalam organisasi ruang rawat. Jadi ruang rawat itu merupakan organisasi kecil. Jadi kita harus tahu 3 fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, fungsi perintah. Komunikasi memperbolehkan anggota organisasi membicarakan, menerima, menafsirkan, dan bertindak atas suatu perintah. Hasil fungsi perintah adalah koordinasi di antara sejumlah anggota yang saling bergantung dalam organisasi tersebut. Ada yang namanya fungsi relasional. Komunikasi juga memperbolehkan anggota menciptakan dan mempertahankan hubungan personal dengan organisasi lain. Hubungan dalam pekerjaan akan mempengaruhi kinerja pekerjaan atau job performa dalam berbagai cara. Kemudian,
fungsi manajemen ambigu. Jadi komunikasi itu kadang membingungkan. Makanya dalam komunikasi merupakan juga alat untuk mengatasi dan mengurangi ketidakjelasan ambigu yang melekat dalam organisasi. Jadi dengan adanya komunikasi, semua akan menjadi jelas. Di sini kita lihat lingkup komunikasi ya. Lingkup komunikasi itu ada komunikasi interpersonal yang sudah kita bahas di depan. Komunikasi ini biasanya dilakukan dengan tatap muka, berlangsung secara dialogis sehingga bisa berlangsung kontak pribadi. Komunikasi dengan rekan yang perlu diperhatikan dalam berkomunikasi terhadap teman sekerja, hendaknya terdapat rasa hormat, sederhana, dan jujur. Keterbukaan dan disiplin menjadi budaya yang harus ditekuni secara bersama-sama, maka akan menumbuhkan rasa saling menghormati. Di dalam lingkup komunikasi, ada yang dinamakan dengan arus komunikasi ke bawah. Atasan yang membuat rencana, kemudian diperintahkan kepada karyawan untuk dilaksanakan, atau kepala ruang membuat rencana untuk dilaksanakan oleh perawat pelaksana. Sikap ini yang membuat resah. Tapi jika komunikasinya dua arah, semua akan menjadi baik, dapat dijalankan dengan baik oleh pelaksana. Komunikasi dua arah sangat penting untuk membangun relasi yang baik. Kalau kita lihat tadi arus komunikasi ke bawah antara atasan dengan ke bawah, sekarang kita beralih kepada arus komunikasi ke atas. Nilai utama dari komunikasi ke atas adalah si karyawan mengerti atau perawat pelaksana mengerti pesan yang disampaikan oleh atasan. Seperti itu. Tapi kemudian ada juga yang dinamakan komunikasi diagonal, merupakan ruang lingkup silang yang didasari pada struktur organisasi, seperti hubungan struktur yang tidak langsung, namun ada hubungan kerja, karena ada perawat spesialis, misalnya nih, perawat harusnya melakukan sesuatu atau koordinasi langsung ke dokter, atau si pasien mendapat pelayanan atau si perawat melakukan langsung tindakan ke pasien. Tetapi karena ada spesialis, si perawat harus berkonsultasi dulu dengan spesialis. Baru setelah spesialis memberikan instruksi, baru si perawat melakukan. Demikian presentasi sharing ilmu kita hari ini. Tapi mohon maaf, untuk pertanyaan silakan di chat di WA atau di email untuk agar saya nanti dapat menjelaskan, karena keterbatasan hari ini. Mohon maaf kepada adik-adik semua. Terima kasih untuk waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.